Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Eprinda dengan NIM 24042176. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintahan dan negara dalam sistem ekonomi di Indonesia. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang konsep negara dan pemerintahan. Yang pertama, negara adalah organisasi yang dibentuk melalui kesepakatan masyarakat yang memiliki warna negara serta dijalankan dengan perangkat resmi yang diatur oleh hukum untuk menjaga ketertiban dan mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, pemerintahan. Pemerintahan merupakan suatu sistem dan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga negara untuk mengelola kehidupan bersama, baik melalui sistem presidensial, parlementer, maupun bentuk lainnya. Pemerintah berfungsi mengatur regulasi, melayani pelayanan publik, dan menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban suatu negara. Yang kedua, materi tentang ekonomi publik. Apa itu ekonomi publik? Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintahan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana pemerintahan turun tangan ketika mekanisme pasar gagal, misalnya karena adanya barang publik, eksternalitas, monopoli, atau ketidakadilan distribusi. Ruang lingkup ekonomi publik ini meliputi analisis penerimaan negara, pajak, retribusi, dan non-pajak, pengeluaran pemerintah untuk layanan publik, pengendalian kegagalan pasar, distribusi pendapatan, dan hingga stabilitas perekonomian. Yang kedua, fungsi ekonomi publik. Ekonomi publik memiliki fungsi menurut Richard A. Musgrave. Ada 3 fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama, stabilitas. Mengendalikan perekonomian agar mencapai full employment dan harga yang stabil. Yang kedua, alokasi. Mengalokasikan sumber daya melalui belanja pemerintahan, pajak, dan distribusi. Yang ketiga, distribusi. Dengan mendistribusikan kembali pendapatan untuk mengurangi ketidakmerataan. Selanjutnya, materi tentang dasar konstitusional sistem ekonomi. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi. UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Pada pasal 23 ayat 2, setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak serta negara wajib membuka kesempatan kerja. Pasal 33, ekonomi dijalankan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sektor strategis energi seperti energi, SDA, infrastruktur dikuasai negara untuk kepentingan umum. SDA ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang khas karena berusaha menggabungkan mekanisme pasar dengan peran aktif negara. Landasan filosofinya adalah Pancasila yang menekankan nilai kekeluargaan, keadilan sosial, kebersamaan, serta kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan utama dari sistem ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata sehingga kemakmuran bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Materi selanjutnya tentang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, peran pemerintahan dalam kesejahteraan. Terdapat beberapa perannya. Yang pertama, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, memberikan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Yang ketiga, menyusun kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat, mengatur pajak belanja negara untuk pemerataan serta keadilan. Selanjutnya, konstitusi dan implementasi kebijakan. Terdapat beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan ekonomi harus diarahkan untuk kemampuan rakyat yang terdapat pada pasal 27 dan 33. Kebijakan pemerintah wajib sejalan dengan prinsip konstitusi. Yang ketiga, tantangan yang terdapat yaitu tafsir pada pasal 33 sering berbeda tarik-menarik antara kebijakan liberal dan peran negara serta dominasi sektor swasta yang semakin kuat. Yang terakhir, materi tentang kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi, juga mencakup kualitas hidup serta menyeluruh indikator meliputi akses seperti pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, kondisi lingkungan yang layak, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan politik maupun publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.